Tesis Kiai Imaduddin, penyelamat bangsa dan negara Indonesia dari kejahatan Ba'alwi. Fenomena nasab Ba'alwi telah menjadi topik hangat di Indonesia, memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tentang ketidakabsahan klaim nasab Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadi sorotan utama. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana tesis Kiai Imaduddin dapat menjadi penyelamat bangsa dan negara Indonesia dari kejahatan Ba'alwi. Latar belakang. Klan Ba'alwi telah lama mengklaim diri sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun klaim ini dipertanyakan oleh banyak pihak karena kurangnya bukti yang sahih. Tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani menjadi penting dalam konteks ini, karena menyajikan argumen yang kuat, dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah, tentang ketidakabsahan klaim nasab Ba'alwi. Kajian ilmiah dan kritik. Tesis Kiai Imaduddin tidak hanya berdasarkan pada doktrin keagamaan, tetapi juga didukung oleh studi lapangan, dan analisis ilmiah yang mendalam. Beliau menunjukkan, bahwa tidak ada catatan sejarah yang sahih, tentang Ubaidillah bin Ahmad, yang diklaim sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, dalam kitab-kitab nasab yang muktamad. Ini menimbulkan keraguan besar, tentang keabsahan klaim nasab Ba'alwi. Pertanyaan kritis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, beliau mengajukan pertanyaan kritis, terkait klaim genealogis klan Ba'alwi, yang belum terjawab secara memuaskan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup aspek historis dan filologis yang sangat penting, dalam menentukan keabsahan klaim nasab. Beberapa pertanyaan tersebut meliputi: 1. Ketiadaan nama Ba'alwi dalam kitab Tobaqat Fuqaha Al-Yaman. Mengapa Ibnu Samroh tidak menyebutkan nama Ba'alwi dalam kitabnya, padahal banyak tokoh sezaman yang dicatat? 2. Eksistensi Ali, ayah Faqih Al-Muqaddam. Apakah Ali, ayah Faqih Al-Muqaddam, benar-benar ada dalam sejarah Tarim pada tahun 575 Hijriah? 3. Ketiadaan catatan tentang tokoh Ba'alwi dalam literatur utama. Mengapa tokoh-tokoh Ba'alwi tidak disebutkan dalam literatur utama ulama pada zaman mereka? Pentingnya verifikasi ilmiah dan teknologi DNA. Kiai Imaduddin juga menyentuh aspek modern dalam pembuktian nasab, yaitu teknologi DNA. Hasil DNA menunjukkan, bahwa banyak keturunan Ba'alwi tidak memiliki haplogrup J1, yang umumnya diasosiasikan dengan keturunan Arab Quraisy, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semakin memperkuat keraguan, tentang keabsahan klaim nasab Ba'alwi. Klaim palsu keturunan Nabi dapat memiliki beberapa bahaya, antara lain: 1. Menghina nama besar Nabi. Dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, seseorang dapat memanfaatkan nama besar Nabi, untuk kepentingan pribadi, atau kelompok. Ini dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap nama Nabi, dan dapat merusak kehormatan Nabi. 2. Mengganggu keharmonisan umat. Klaim palsu keturunan Nabi dapat memicu konflik, dan perdebatan di kalangan umat Islam. Ini dapat mengganggu keharmonisan umat, dan menciptakan ketidakstabilan sosial. 3. Mengancam integritas umat. Klaim palsu keturunan Nabi dapat mengancam integritas umat Islam, dengan menciptakan kesan bahwa keabsahan klaim keturunan Nabi dapat diperoleh dengan mudah. Ini dapat merusak kepercayaan umat terhadap institusi keagamaan dan sosial. Tesis Kiai Imaduddin, penyelamat bangsa dan negara. Tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tentang ketidakabsahan klaim nasab Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebuah karya ilmiah yang sangat penting. Dengan menggunakan metode ilmiah, dan analisis yang mendalam, Kiai Imaduddin menunjukkan, bahwa klaim nasab Ba'alwi tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, tesis ini dapat menjadi penyelamat bangsa dan negara Indonesia dari kejahatan Ba'alwi, dengan membuka mata masyarakat tentang pentingnya verifikasi ilmiah dalam menentukan keabsahan klaim nasab. Penulis, Diyar Mandala, tanggal 18 Agustus tahun 2025.
Pandeglang, Banten.